dan pandangan kakak tentang korupsi yang ada dan yang terjadi di Kabupaten Sika saat ini. Pandangan tentang korupsi di Kabupaten Sika. Baik, tentang korupsi ini sebenarnya bukan hal yang baru, dan setiap tahunnya tentunya pasti ada saja hal-hal yang terjadi untuk mengenai korupsi ini. Ya, sekarang ini untuk korupsi ini kita bisa katakan sebagai budaya, ya, budaya di dalam kepemerintahan yang tentunya merupakan hal buruk yang merugikan bukan hanya satu sisi saja, itu banyak sekali dampaknya itu kepada masyarakat dan tentunya kepada sistem kepemerintahan itu sendiri. Saat ini Indonesia masih termasuk dalam kategori perilaku korupsinya itu masih tinggi, masih banyak di Indonesia, terkhusus di yang kita bahas pada saat ini di Kabupaten Sika. Ya, di Kabupaten Sika kita sendiri mungkin kalau kita lihat kesehariannya itu seperti situasinya itu baik-baik saja. Ya. Akan tetapi kita perlu sadar bahwasanya setiap tahun itu harus ada perubahan sebenarnya. Akan tetapi yang patut kita pertanyakan, anggaran-anggaran itu di mana yang menjadi fondasi untuk adanya perubahan itu. Tentunya yang curiganya di situ. Ya, setiap masa kepemerintahan itu pasti ada yang namanya perubahan, dan itu menjadi visi dan misi mereka. Akan tetapi kita bisa lihat dari beberapa daerah atau pembangunan yang ada itu tidak sesuai dengan anggarannya. Ya, otomatis itu kita harus pertanyakan itu juga, apakah perilaku korupsi itu masih ada atau sudah tuntas habis. Dan tentunya kita juga tidak terlepas dari melihat kondisi yang ada. Saat ini Kabupaten Sika ya belum jauh dari kata ya, dan apalagi saat ini kita punya provinsi NTT ini masih tergolong provinsi termiskin ya, dan itu semua juga ya menjadi hal yang dampaknya itu dari korupsi itu sendiri sebenarnya. Karena praktik korupsi ini kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang, tentunya kita mengkritisi itu dengan melihat anggarannya habis itu melihat kinerja mereka yang tidak sesuai. Untuk di Kabupaten Sika kita bisa lihat dari pembangunan yang ada. Mulai dari infrastruktur di daerah-daerah kecil itu kita bisa lihat kualitasnya. Ya, kita bisa lihat dari kualitasnya bahwasanya itu anggarannya besar, kan, tetapi untuk kualitas pembangunannya itu tidak bertahan, bahkan hanya sampai 1,5 tahun sudah kembali rusak. Dan yang membuat kita terbingung-bingung itu anggarannya kemana saja, sehingga kualitasnya itu tidak sesuai dengan anggarannya itu tadi. Ya. Mungkin pandangan saya itu ya itu untuk Kabupaten Sika sendiri itu praktik korupsinya itu masih banyak. Namun kita tidak bisa intervensi terlalu lebih dalam karena kita tidak bisa mengambil bukti atau data-data yang mendukung kita begitu saja, akan tetapi harus butuh kejelian untuk bisa membongkar itu semua. Baik kakak, apakah efisiensi anggaran tidak membuka celah atau peluang orang melakukan tindakan pidana korupsi? Oh ya, untuk membahas tentang efisiensi ini sebenarnya ini merupakan program yang bagus, akan tetapi saya melihat ini itu sebuah selimut baru lagi, ya, karena itu hanya menjadi jembatan baru untuk melakukan praktik korupsi lagi. Karena apa? Saat ini mereka bersuara tentang efisiensi anggaran, akan tetapi tetap pembangunan itu tidak sesuai. Ya, sebenarnya efisiensi itu merupakan pemanfaatan atau pemangkasan, ya, sebenarnya pemangkasan anggaran untuk disesuaikan dengan kualitasnya. Akan tetapi ya efisiensi ini kita patut pertanyakan, anggaran besar itu diefisiensikan, sisanya kemana? Kan begitu. Untuk di Kabupaten Sika ini, ya saya katakan itu tadi, itu mereka jadi jembatan baru lagi untuk praktik-praktik korupsi. Karena apa? Contohnya di pembangunan ini,
mereka mengatakan bahwa efisiensi anggaran, akan tetapi pembangunannya begitu-begitu saja. Yang menjadi pertanyaannya, setelah dilakukan efisiensi, di mana anggaran yang lainnya yang termasuk dalam dana-dana di efisiensi untuk pembangunan di daerah. Jadi saya tidak bisa mengatakan efisiensi itu hal baik, akan tetapi menjadi wadah baru lagi untuk praktik korupsi. Karena itu sudah melapisi mereka dengan kata efisiensi, sehingga menghindari mereka dari kejurian masyarakat. Jika kita tidak cepat bangun dari kondisi itu, maka kita bisa terjebak di dalam situ bahwasanya saat ini sedang baik-baik saja. Akan tetapi di dalamnya busuk, ya, dengan praktik-praktik yang tidak baik itu. Untuk itu kita juga tidak boleh tidur dengan slogan efisiensi itu. Karena apa itu tadi? Karena sampai saat ini yang namanya efisiensi itu belum terlalu sempurna dibuktikan. Ya, untuk pembangunan kalau kita lihat ya, dibandingkan dengan kota-kota lain yang mempunyai sistem pemerintahan yang jujur, saya bisa ambil contoh di Jawa Barat itu, ya mereka memang efisiensi anggarannya karena pembangunannya bertahap dari kecil dan besar, dan tentunya itu ditangani langsung gubernur mereka. Jadi setiap anggaran itu tercapai, dan anggarannya itu patokannya sekian dan sampainya sekian. Sedangkan kita, kalau kita dari pusatnya sebut efisiensi, sampai di daerah efisiensi, otomatis sampai di daerah tidak maksimal. Ya, karena apa? Pastinya ada tangan-tangan lain juga yang ikut pangkas bagian dari anggaran yang ada, yang menimbulkan kekurangan anggaran, dan kita sebut itu sebagai efisiensi, padahal di situ juga diselimut baru untuk praktik korupsi. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwasanya efisiensi sebagai hal yang baik untuk menjadi pencegahan, tidak ada. Sebenarnya hanya slogan mereka untuk menghindari praktik korupsi, tapi kita juga tidak bisa menutup mata dengan hal-hal yang sudah mereka kerjakan, yang termasuk dalam kategori sudah sesuai atau maksimal dari program yang sudah ada. Ya, mungkin itu saja tanggapan dan pandangan tentang korupsi yang terjadi dari Kabupaten Sika. Baik ya, untuk masalah korupsi ini memang kalau untuk ditanya di wilayah Kabupaten Sika, saya juga belum terlalu paham ya tentang korupsi di Kabupaten Sika, karena kalau kita menyatakan bahwa korupsi berarti harus ada data dia bahwa masalah korupsi berarti terkait dengan pemerintahan ya. Di Kabupaten Sika itu sudah ada angkanya, itu jujur ya saya belum tahu, tapi yang namanya peluang atau kesempatan untuk orang melakukan korupsi itu selalu ada ya, selalu akan terjadi, karena namanya manusia ini pasti ada hawa nafsunya ya. Termasuk kalau kita lihat peluang korupsi di Indonesia itu juga ya, datanya itu saya belum tahu ya. Tapi kalau untuk masalah-masalah terkait korupsi itu memang kalau kita dengar dari pemberitaan itu selalu ada ya, selalu ada, tapi dia punya jenis-jenis masalah korupsinya itu tuh yang juga saya juga belum terlalu mengikuti ya, pemberitaan terkait dengan kejadian korupsi yang ada di Indonesia. Jadi kalau saya menjawab tentang jumlah korupsi, tentang kalau peluang pasti selalu ada ya. Hal-hal kecil saja seperti kayak kita di keseharian dari keluarga juga sudah pasti setiap saat pasti akan terjadi korupsi ya dalam keluarga. Misalnya saja kalau ada uang yang misalnya dibelanjakan, kemudian pulang kita ditanya oleh orang tua, ini sisanya berapa? Oh, harga barangnya berapa? Oh, harga barangnya ini misalnya harga aslinya 50.000, ternyata yang kita sampaikan ke orang tua harganya jadi 55.000, akhirnya kan kita korupsinya 3.000. Ya itu yang secara sederhana saja ya, apalagi terkait dengan pemerintahan ya, misalnya pembiayaan. Kalau mau dibilang ya misalnya sekarang ya masalah MBG kayaknya yang menjadi fenomena sekarang, masalah MBG itu kan misalnya dana yang diberikan, menurut informasi dana yang diberikan per hari kepada untuk satu orang anak saja ya, satu siswa saja 15.000.
apakah mereka benar-benar belanja yang 15.000 itu untuk per anak, ataukah mungkin mereka belanjanya bisa kurang dari 15.000 tapi pelaporannya 15.000 per anak. Itu juga kan termasuk korupsi, tapi kan kita belum tahu ya apakah memang sampai segitunya atau tidak, karena memang banyak tanggapan dari orang tua kan, atau ada keluhan di berita tentang MDG masalah yang paling krusial saat ini. Setiap hari itu hampir saja pemberitaan bahwa kami tidak puas karena menurut kami 15.000 tapi anak hanya mendapatkan ini. Jadi ada ketidakpuasan. Kalau sudah ketidakpuasan, mungkin orang tua sudah menghitung, oh misalnya susu satu kotak ini harganya berapa, misalnya 2.000 ke 3.000. Misalnya dapatnya roti satu kotak harganya berapa, 2.000-an. Berarti kan baru 5.000. Kemudian 10.000 nya lagi bagaimana? Itu kan kalkulasi setiap hari kan orang tua sudah bisa tahu bahwa kemungkinan besar dana yang 15.000 per anak ini tidak bisa jadinya sampai 15.000 dapatnya. Itu saja termasuk mengarah kepada korupsi, tapi mungkin sampai sekarang belum ada datanya yang pasti ya bahwa itu adalah korupsi. Kemudian kayak pembangunan gedung yang misalnya saja sekarang dari proyek dari pusat itu, selain MBG pembangunan Koperasi Merah Putih itu kan katanya dananya untuk satu gedung itu sekitar 1,3 M. Nah, apakah memang benar kan pembangunan gedung itu 1,3 M? Ataukah mungkin dana yang dipakai untuk pembangunan gedung misalnya hanya 200-300 juta, nah sisanya bagaimana? Apakah pelaporannya sesuai yang real ataukah pelaporannya menyisihkan dana yang diberikan? Nah, itu juga kan termasuk masalah yang mengarah kepada korupsi. Nah, itu yang mungkin kalau yang kita bisa lihat, tapi kalau data real tentang kasus-kasus korupsi itu mungkin belum terlalu ini ya. Tapi kalau yang saya kayak di Kabupaten Sika, salah satu contoh pembangunan puskesmas yang gedungnya sampai sekarang ini sudah dibangun tapi belum jadi selesai, Rumah Sakit Pratama yang ada di mana, Biak Timur. Itu juga kan sekarang kasusnya juga sudah mulai dinaikkan itu kan katanya anggarannya sekian M, tapi kan pembangunannya kok belum selesai dengan anggaran yang sudah digelontorkan. Nah, itu juga, tapi kan sampai sekarang juga beritanya belum sampai melihat bahwa dia ternyata sampai korupsi. Kemudian kasus di Cigilas yang juga viral itu, dana yang untuk masalah COVID ya, yang harus diterima nakes, dirasakan nakes bahwa tidak sesuai, yang harusnya mereka dapatnya sekian, kemudian sampai saat ini mereka belum dapat. Ada yang juga dikasih tapi tidak sesuai dengan yang mereka sebenarnya sudah hitung bahwa kami akan mendapatkan sekian, tapi tidak. Itu kan termasuk salah satu juga bentuk korupsi. Tapi kan penyelesaian masalah sampai sekarang juga ya belum terlihat jelas bahwa ada penyelesaian masalah. Itu mungkin kasus-kasus yang sederhana tapi yang memang terjadi ya, yang menurut kita ya sebenarnya tidak perlu juga sampai korupsi, tapi akhirnya jadi korupsi. Karena setiap orang kalau melihat uang juga orang bermata hijau dalam tanda kutip. Kemudian yang kedua, efisiensi anggaran, apakah bisa membuka peluang untuk terjadinya korupsi di satu sisi? Kalau menurut saya bisa sih, karena kan penghematan anggaran. Kalau misalnya anggaran yang mau diberikan kepada misalnya saja diberikan baru selesai dari rumah tiba penelitian dan pengabdian, di mana anggaran yang pertama itu awalnya 1,2 triliun yang harus digelontorkan untuk dana hibah. Itu awal waktu mereka sosialisasi dari kementerian seperti itu 1,2. Tapi kan hasilnya kan tidak sampai 1,2. Katanya nanti sisanya itu dana yang tidak terrealisasi untuk hibah itu kan nanti katanya untuk MBG. Nah, apakah benar nanti itu untuk MBG ataukah untuk yang lainnya, itu kita belum tahu. Jadi itu termasuk efisiensi anggaran yang memang bisa membuka peluang korupsi. Tapi kan ini belum terdata. Coba kalau besok lusa nanti sudah dicek lagi di penggunaan anggaran yang itu,
Nanti akan muncul di kemudian hari, mungkin setelah 5 tahun ini akan muncul lagi, oh ternyata dana yang ini ternyata larinya tidak sesuai itu, akhirnya di korupsi. Nah itu ya, kemudian kayak dana-dana pendidikan, dana apalagi ya misalnya kalau PNS juga sekarang banyak ya efisiensi anggaran, misalnya untuk dana kegiatan di salah satu instansi begitu yang sudah dikasih anggarkan, misalnya setiap tahun itu dia dapat 40M, kalau dapat 40M ke 3M ke berapa kan, nah sekarang semuanya di cut semua, dihemat, katanya dihemat untuk misalnya larinya ke MDG. Nah apakah itu benar? Tidak, dana yang berkurang itu larinya ke situ, ataukah orang bisa memanfaatkan itu, dan ada yang dana ini kita kasih ke sini sekian, sekian, orang tahu kan hanya kadang efisiensi, tapi apakah pemanfaatan dari efisiensi itu untuk yang misalnya MDG itu benar-benar realisasi ataukah tidak, itu juga kita belum bisa pastikan. Tapi memang kalau membuka peluang, iya, membuka peluang sangat mungkin sekali untuk terjadi itu, hanya mungkin ya nanti kita tunggu kabar saja setelah 5 tahun ini ada yang mengangkat lagi kan, coba dicek lagi tentang dana ini dan efisiensi, pasti akan muncul itu. Oke, baik Bu. Jadi efisiensinya ini bisa terjadi ya, untuk tindakan korupsinya bisa terjadi. Peluang itu sangat bisa. Selamat sore kakak. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya karena sudah berkenan hadir untuk kami wawancarai. Sebelum kita mulai wawancaranya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Intan Konsita dan juga rekan saya Intan Tina. Sebelum kita mulai, kami silakan kakak untuk memperkenalkan diri. Oke, saya George, asal dari Atambua dan sekarang bekerja di Rutan. Pemilik mereka tuh. Dan korupsi kan bisa dalam berbagai bentuk. Kalau kita ngomong dari segi korupsi uang, ya itu sangat salah. Jadi kalau misalnya udah korupsi, pasti semua hal yang seharusnya bisa diberikan kepada masyarakat tertunda atau tidak bisa diberikan. Jadi kita masyarakat tidak bisa rasa apa-apa, hanya pejabat mereka yang bisa rasa itu uang. Jadi kalau ditanya pandangan, ya sangat tidak setuju, tidak suka. Sudah. Jadi pertanyaan yang kedua, apakah efisiensi anggaran tidak membuka celah atau peluang orang melakukan tindakan pidana korupsi? Kalau tentang efisiensi, sepertinya masih bisa mereka melakukan korupsi, karena korupsi itu kan jatuhnya suatu sifat, suatu kebiasaan. Jadi kalau misalkan dia mau dibuat efisiensi apapun, kalau namanya efisiensi kan masih ada anggaran yang dipakai juga. Nah, ya pasti kalau dia dari dulu memang sudah korupsi, pasti tetap akan korupsi, tidak menutup kemungkinan. Nah, ya bisa dia bisa korupsi dalam bentuk barang, dalam bentuk uang, tenaga, waktu. Jadi tidak menutup kemungkinan korupsi itu tidak terjadi walaupun ada efisiensi anggaran seperti sekarang. Itu saja pertanyaan dari kami. Oke, thank you. Ya, jadi baik kakak, terima kasih atas jawabannya. Jadi intinya kesimpulannya adalah korupsi ini bukan hal yang baik dan merugikan kita semua. Jadi mari kita bersama-sama memberantas korupsi. Oke, terima kasih kakak atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama. Dapat tanggapan kakak dan pandangan kakak tentang tindakan korupsi yang ada di Kabupaten Sika. Jadi pandangan dan tanggapan saya terhadap kasus atau kejadian-kejadian tindakan korupsi yang terjadi di Kabupaten Sika ini, memang satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah tindakan korupsi itu memang tindakan yang sangat, ya kalau mau dibilang tindakan yang sangat kejam dan jahat, karena merampas hak orang banyak. Saya mengambil contoh satu saja tindakan korupsi yang terjadi di tahun kemarin, yaitu tindakan korupsi pembangunan jaringan air minum IKK di Nita. Tindakan itu merugikan negara sebesar 3,7 miliar. Jadi tanggapan saya terhadap tindakan korupsi itu memang suatu kejahatan yang terstruktur, yang sudah terpola sejak lama.
Kakak, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apakah efisiensi anggaran tidak membuka celah atau peluang orang melakukan tindakan pidana korupsi? Jadi baik, terus terang jadi kalau kita mau bertanya apakah efisiensi ini kan dalam hal ini kan efisiensi anggaran itu bisa menekan angka korupsi atau tidak. Kalau menurut saya sih dengan adanya efisiensi anggaran itu, kalau menurut saya pribadi itu tidak bisa, ya bisa juga tidak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sejatinya korupsi, tindakan korupsi ini kan sudah terpola dari dulu, sudah menjadi semacam ya kultur lah di kepemerintahan. Semacam satu pemerintahan itu tanpa korupsi seperti tidak lengkap gitu. Jadi kalau adanya efisiensi anggaran itu, kalau menurut saya tidak semata-mata bisa menghilangkan tindakan korupsi tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih.